Masjid Al-Fat, Jalan Veteran nomor 25 Ngambakalang Wirun, Mojolaban Sukoharjo, merupakan salah satu masjid yang cukup tua di wilayah Kecamatan Mojolaban. Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf keluarga Bapak Hartowiryono ini didirikan almarhum Bapak Hartowiryono, almarhum Bapak Muhammad Sofwan, dan almarhum Bapak Abdul Majid yang juga mertua Bapak Amin Rais bersama masyarakat pada tahun 1974. Sebagaimana masjid-masjid lainnya, Masjid Al-Fat berfungsi sebagai rumah Allah, tempat beribadah bagi warga Ngambakalang Wirun dan sekitarnya. Selain itu, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan dakwah. Banyak kegiatan dilakukan oleh Takmirul Masjid Al-Fat. Salah satu diantaranya adalah pengajian akbar selapanan atau setiap 35 hari sekali. Banyak pembicara dihadirkan untuk mencerahkan umat. Kali ini, Sabtu 7 Juni 2025, panitia menghadirkan pembicara Ustadz Muhammad Yasir ASP, Ketua Dewan Syuro, Masjid Jogokarian Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Mukhtar والذي قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الجبار المتكبر متعالي الشتار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Yang saya hormati keluarga besar dari Trah atau Wiono, ya, Hartowiryono, keluarga Bu Musriani, tokoh para sesepuh bini sepuh Masjid Al-Fat, khususnya pengurus takmir, para jamaah, hadirin wal hadirat yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, Bapak Sugiro, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, yang saya hormati berbahagia Bapak Sayuti yang malam hari ini mendapat berkah, mendapat hadiah umroh. Mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kepada kita semuanya yang hadir, yang sudah berhaji atau berumrah maupun yang belum, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita kembali mengunjungi tanah suci Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah, baik di dalam melaksanakan haji maupun umrah. Marilah kita niatkan, karena haji dan umrah itu wajib bagi setiap muslim yang mampu menempuh perjalanannya. Dan kita doakan juga yang sekarang jamaah haji sedang menunaikan haji, hari ini mereka sedang berada di Mina untuk mabit, baik yang melaksanakan safar, ya, mudah-mudahan haji mereka diterima Allah. Allahumma ja'alhum hajjam mabruran wa sa'yan mashkuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Kepada yang kemarin dan hari ini atau mungkin besok menyembelih kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan kewajiban paling pokok dari seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena waktu bagi orang yang beriman itu hanya dihabiskan untuk 5 perkara saja. 1, untuk menuntut ilmu. Ya, waktunya orang beriman itu yang pertama untuk menuntut ilmu. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah. Menuntut ilmu lebih dulu kata Nabi, karena al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ya. Makanya menuntut ilmu itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, beribadah kepada Allah. Kewajiban yang ketiga adalah mencukupi kebutuhan hidup, supaya hidup kita tidak menjadi beban orang lain. Jadi kita berkewajiban melakukan kasab atau usaha, bekerja agar tidak menjadi beban orang lain. Itu kewajiban yang ketiga. Yang keempat, untuk menolong sesama, menolong orang lain dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di
dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, seperti Bu Nino atau Bu Musliani hari ini menolong Bapak yang aktif berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Fat sejak Januari sampai Mei ini, ya, ditolong untuk melaksanakan umroh. Demikian juga kepada Pak Kepala Sekolahnya dulu yang sudah banyak menanam jasa kepada murid-muridnya, ya, maka juga ditolong untuk bisa melaksanakan umroh. Jadi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kelima, untuk bersenang-senang yang halal. Jadi hidup di dunia ini kita disuruh juga bersenang-senang yang halal, ya, rekreasi, ya, pesiar. Maka di dalam Al-Quran itu pesiar itu bahasa Al-Quran, fasiru fil ardi, pesiarlah kamu, ya, mengelilingi bumi. Tamasya itu juga dalam bahasa Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan-jalan di muka bumi dengan angkuh. Tamasya, tamshi, tamasya, ya. Jadi itu 5 kewajiban untuk mengisi waktu bagi orang yang mukmin: menuntut ilmu, beribadah, mencukupi kebutuhan, menolong orang lain, dan bersenang-senang yang halal. Nah, ilmu apa yang harus kita pelajari? Al-ilmu salasah wa ma siwa dzalika fadlun. Ilmu itu ada 3 yang pokok yang harus kita pahami. Setiap orang wajib mempelajari. Itu 3. Selain yang 3 ini hanyalah keutamaan kalau ingin mempelajarinya. Tapi yang 3 ini disebut usulus salata, 3 pokok ilmu yang setiap kita harus belajar. Yang pertama adalah ayatun muhkamatun, ya, ilmu tentang ayat-ayat Allah yang menjadi landasan dasar hukum bagi setiap perbuatan, sehingga kita mengetahui mana yang wajib, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita harus mempelajarinya. Yang kedua, sunnatun qaimatun, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita laksanakan. Karena ayatnya mewajibkan sholat, misalnya tata cara sholatnya tidak diajarkan dalam Quran, tata cara sholatnya diajarkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Al-Quran tidak membahas bagaimana caranya sholat, tapi Al-Quran memerintahkan sholat, memberi penjelasan manfaat sholat, tujuan sholat, tetapi tata cara sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah ini ilmu yang ketiga ini sudah banyak orang tidak mempelajari, padahal ini wajib, yaitu faridatun ajilatun, tentang faraid, ilmu membagi harta, baik harta bersama dalam kehidupan masyarakat, harta bersama dalam keluarga, apalagi mawaris, harta warisan. Nah itu seharusnya kita semuanya mempelajarinya, karena kalau kita tidak melaksanakan waris maupun faraid sesuai dengan syariat Islam, maka banyak orang yang nanti mengalami ketidakadilan, hidup susah. Ya, yang paling nyata ya, kadang-kadang ada orang meninggal, suaminya misalnya, maka semestinya harta bersama lebih dahulu dibagi. Artinya harta yang diperoleh dalam perkawinan itu dibagi dua, suami separuh, istri separuh. Jadi kalau suaminya wafat, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan separuh menjadi milik istri, separuh itulah yang diwariskan. Nah nanti istri sebagai ahli waris masih mendapat lagi. Kalau punya anak dia mendapat 1/4, 1/16. Kalau tidak punya anak mendapat 1/8. Jadi separuh ditambah 1/8 atau 1/16. Kadang-kadang kita jumpai suaminya meninggal langsung dibagi ke anak-anaknya, ibunya nggak dapat separuh, nanti ibunya malah nurut ke anak-anaknya, orang cocok karo mantune, susah pindah dari rumah ke rumah anak yang lain, sebelum luka misalnya. Ini salah satu contoh umumnya banyak orang yang tidak paham tentang faraid, termasuk mawaris ya. Jadi maka muncullah banyak masalah di hari tua. Jadi ini contoh saja ya. Baik, malam hari ini kita belajar tentang sholat. Kenapa? Yang sederhana. Mungkin kaifiah sholat, gerakan maupun bacaan sholat kita sudah tahu, belajar dari kecil. Tetapi yang sering dilupakan tentang sholat itu adalah sholat yang wajib itu mengikuti aturannya, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dikerjakan dengan berjamaah di masjid atau di musola. Ya, kecuali sholat sunat itu dikerjakan di rumah. Sekarang banyak sekali orang mengerjakan sholat wajib di rumahnya. Ya, Masya Allah, banyak masjid dibangun bagus-bagus, tetapi sepi, karena orang tidak paham bahwa mengikuti aturannya sholat wajib itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Maka kalau sholatnya kita kerjakan berjamaah di masjid, keutamaannya banyak sekali. Yang pertama, misalnya sholat subuh. Kalau sholat subuh itu kita kerjakan di masjid dengan berjamaah, Rasulullah bersabda, "Man sholat al-subhi fi
jama'atin faka'annama sholatu laila kullu. Sok sinterno ingkang nindakaken salat subuh kanthi berjamaah wonten masjid faka'annama sholatu laila kullu. Tiyang menika kados dene nindakaken salat sewengi nutup. Jadi kalau kita sholat subuhnya berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Waktu ini kan nanti sholat semalam penuh. Nah, maka kalau kita sholat subuhnya berjamaah di masjid, sama dengan kita mengerjakan sholat semalam penuh. Man sholat al-isya fi jama'atin faka'annama nisfu lailatul. Nek jamaah isya niku ganjarane nek sholat isya berjamaah di masjid padha karo sholat separuh malam, sama dengan separuh malam. Sholat maghrib sama, pahalanya sama dengan separuh malam. Kalau sholat zuhur kita berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Wonten ingkang nate sholat dados 1000 rakaat. Nek sholat zuhur niku teng masjid ganjarane padha karo sholat 1000 rakaat. Kalau sholat zuhur, nek sholat asyar menika sholat jaminan, dijamin sing mudawamah, sing iso njogo ajeng berjamaah asyar di masjid, dijamin pasti dimasukkan ke dalam surga dan dicukupi kehidupan. Ya, terus kalau panjenengan pengen urip cukup, niku njogo sholat asar dengan berjamaah di masjid. Maka kalau orang memahami, maka seperti para sahabat, para tabi'in, bahkan orang-orang yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah itu disebut sahabat. Mereka yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu Nabi itu disebut tabi'in. Mereka yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat disebut tabi'in. Itu sampai tabi'in semuanya sudah terbiasa dan meyakini tentang sholat berjamaah di masjid itu sebagai sebuah keharusan. Maka zaman dulu, zaman tabi'in, zaman para sahabat, itu masjid-masjid selalu ramai dan penuh karena mereka memahami tentang keutamaannya. Maka oleh karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada masyarakat. Di masyarakat yang mereka itu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, itu oleh Allah masyarakatnya akan dimakmurkan. Kita bisa belajar dari seorang perempuan yang membangun peradaban, namanya Hajar. Menawi tiang Jawi terus ditambahi Siti. Tiang Jawi ini orang wong sing dimulyake jenenge ditambah Siti. Ibune Kanjeng Nabi asmane Aminah, nek wong Jawa ditambah Siti Aminah. Sing ngomong Kanjeng Nabi
Halimah Sa'diyah, Siti Halimah. Garwane Kanjeng Nabi Aisyah, Siti Aisyah. Monggo boten nonton asline Siti niku. Niku ucapane wong Jawa. Nek Allah ya ditambahi Gusti, jadi Gusti Allah. Nek Nabi ditambahi Kanjeng, jadi Kanjeng Nabi. Niku Jawa, wong Jawa mulyake kersane mulyake Kanjeng Nabi. Nah, Hajar Siti Hajar menika dipun beto dening Nabiullah Ibrahim alaihissalam pindah saking Palestina wonten ing Hebron. Saniki diarani Al-Khalil, mlebet wilayah pendudukan Israel. Nah, Siti Hajar nalika sampun kagungan putra alit naminipun Ismail, dipun beto hijrah dening Nabi Ibrahim pindah wonten ing Bakkah. Bakkah menika papan sing ora ana banyu, ora ana wiwitan sing iso thukul. Kang mriku ming padang pasir sing gersang. Mila tiang-tiang rumiyin nyebut Bakkah. Bakkah yo Bakkah yubaki bakian. Luh air mata keputus asaan. Sebab nek kesasar tekan papan mriku ora bakal nemu banyu, ora ono papan liya. Wong putus asa menggari nunggu kematian, nunggu ajal. Dan mereka berserakan bangkai-bangkai manusia karena tersesat. Nalika Nabi Ibrahim beto Hajar kalian putranipun ingkang nami Ismail, lajeng Ibrahim dipun dawuhi Allah wangsul wonten ing Palestina. Ibrahim pamit kali garwane niku Hajar, aku pamit badhe ning Hebron. Napa ingkang dipun aturaken dening Hajar? Menapa menika dawuhipun Allah? Apakah ini perintah Allah? Ibrahim manut, ya iki dawuhe Gusti Allah. Kowe karo anakmu tak tinggal ning kene. Ibu kalih putra ditinggal teng papan sing banyu wae ra ana, wit sing ngiyup ra ana, omah ora ana, nggih, teng tengah padang pasir. Mila lajeng Hajar nggih nyuwun priksa kaliyan gawanipun. Terus kula panjenengan titipaken sinten? Kowe tak titipke marang Gusti Allah. Hajar jawab, nek ngaten kula ridho. Panjenengan nitipake kula dhateng Gusti Allah, kula ridho. Bener. Nek dititipke karo liyane durung mesti iso. Gitu-gitu nek ibu-ibu ditinggal karo garwane karo anake ngoten niku, dititipke Gusti Allah dijawab. Kowe tak tinggal ya, kula dititipke situ nek mriki, tak dititipke Gusti Allah. Nek imanipun kados Hajar, yakin kula ridho nek panjenengan nitipaken kula dumateng Gusti Allah. Karena Allah itu Al-Muhaimin, penjaga terbaik. Salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna itu
Itu Allah itu Muhaimin, penjaga. Allah itu penjaga yang terbaik penjagaannya. Maka imannya aja yakin karena dititipkan kepada Allah, pasti akan terjamin. Nah, saat ini iman yang saat ini durung gaduh dipasrahke Gusti Allah aku. Napa? Nek hajar itu iman Gusti Allah kuwi ana. Dipasrahi ya sifatnya Gusti Allah itu penjaga yang paling baik. Aku ridho. Mila Ibrahim ninggal ngoten ora tega arep noleh. Wedi nek atine ra kuat, ora tega ninggal garwa lan putra ning papan sing kaya ngono. Lucu mawon tindakan Nabi Ibrahim ora nganggo noleh. Oleh pun tebih wis ora weruh munggah ten Jabal Abi Qubais. Demikian mereka Allah dawuh Ibrahim undangan menungso padha mara ning papan sing anak bojomu tok tinggal kuwi. Sok bakal berduyun-duyun menungso nekani papan kuwi. Allahumma ja'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Undangan menungso ke undangan. Fa'adin fin nasi fil hajj ya'tuka di jalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Undangan menungso supaya pada ziarah, pada haji mengunjungi papane anak putumu iku sing tak tinggal ning kono, berduyun-duyun kabeh menungso bakal teko saka papan-papan sing adoh nganti ana sing teko numpak unta sing puru. Nah saniki niku kula panjenengan nyekseni wong do kepengin antri marani papane Siti Hajar kali Ismail tidak akan haji. Bila Ibrahim lajeng saking gunung Abi Qubais itu menyeru manungsa do haji. Allah sing ndunungke undangane tekan endi termasuk Pak Sakirun, Pak Sayuti niku diundang dening Nabi Ibrahim. Niku antawisipun lewat kuning niku iki dumugi insyaallah badhe dumugi mriku niku wis memenuhi undanganipun Nabi Ibrahim. Semuanya nanti dipanggil oleh Allah yang meyakini akan dimudahkan oleh Allah sampai ke sana. Sampun ngaten kula panjenengan iki duwe penggalih, wah nek aku ki tangan-tangan lamun iso tekan tanah suci. Tidak ada yang mustahil. Kalau orang punya keinginan yang kuat, punya azam yang kuat, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ini, Allah akan memudahkan. Kalau nanti teng Malang mriku teng Perak, perbatasan Malang Blitar teng lereng Gunung Wilis mriku, pengawasan pelepasan haji. Sing mangkat haji itu pengajian akbar ribuan orang yang hadir. Sing nyelenggarakan itu pabrik rokok. Sebabnya sing ngajakin itu pengusaha pabrik rokok. Sing dikajakin
niku ibu-ibu ibu-ibu niku urip dhewe orang duwe garwa orang duwe putra ming gaweane dadi tukang golek kayu teng alas golek kayu renten niku tunggaling dinten nemu manuk putut kejiret semar rekso mabuk kali ibu ini diopeni digoleki kurungan saanane dikurungi lah kok mabuknya apik satu hari pengusaha rokok itu lagi overnight shift dengan teman-temannya krungu suara putut apik diparani lho kok ming kurungan saanane sing duwe ya simbok-simbok wis sepuh rande putra rande garwa omahe ya elek ditembung-bung putute kula tumbase boten ngoten niki pun kelangenan kula mbok kanca urip ora rande bojo ora duwe anak pun ibu mengke kula ijoli kula gawe ke omah sing apik boten Pak kula malah omah apik ra iso turu pun ngeten mawon kontrol. Lah ibu niku pengen apa? Lah kok modal saya itu cuma ingin haji wong ora duwe amalan apa-apa ya ora tinggal anak. Ya pengen nek ngrungokke pengajian niku nek iso haji mabrur sok mlebu suwarga. Lah niki sing saudara kok nggih Bu, sing penting putute kula berdete, so omahe kula bangun jenengan kula kajekke. Haji plus digawe ke omah. So ngajian apa kula sing diundang ngapure ngaos. Niki nek tak mriku terkenal Bu Haji Putut. Jadi Gusti Allah niku ngirim undangan lewat manuk putut. Kula panjenengan ampun nganti batesi kewenangane Allah krana keadaan saiki. Wah nek aku kira mungkin wong ora duwe penghasilan umur wis sakmene nek arep haji yo piye. Nek nalare manungsa ora ketut. Ning nek yakin makin Gusti Allah niku sing bakal paring undangan. Nek Gusti Allah sing undang carane pripun mesti tekan. Kalau piyambak niku kalah nembe lulus SMA 2 tahun mulung dosa kali. Muntake haji jamaah masjid niku wangsul kula niku isih berbesmili. Ibu kula niku bersani kula ngopo kok sajak nangis lagi. Nggih Bu, niki kula ngeterke teng bandara jamaah kok pengen haji. Insyaallah nek kowe duwe karep dikabulke Allah. Amin. Terus dilalah kula ngaos tafsir surah Al-Hajj. Fa'adin finnasi fil hajj niku miturut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu niku maknane ilmu ilah olehmu tentang haji. Kula ninau bab haji, ninau manasik haji. Nah setunggalipun dinten wonten jamaah haji latihan manasik iku teng gedung PDHI Kota Gede jeneng PDHI Persaudaraan Jamaah Haji. Sing ngajeng ngasta Kiai Haji Matori Al-Huda Ketua PDHI. Dilalah mendadak nelpon panitia niku gerak dadi ora iso ngisi manasik. Jaman semanten daerah wonten HP panitiane bingung lagi sing gak disopok sing calon haji wis latihan wis kumpul dilalah tonggo kula niku wonten sing badhe bidal haji sok kireng nek kula ngisi untuk kawasan masjid kalian itu lagi bakat. Aku disusul Mas
masalah haji. Waktu yang tahu haji ini kan iso, bismillah. Nah, kalau kepaksa enggak, jam 12 dengan jam 12 dulu, rampung pengawasan, jam 4 maksud. Jam 2 siang itu, jam kali siang tamu tenggriyo, yang kota gede namanya Pak Asad. Setelah saya temui ada apa-apa, panjenengan itu pun tidak sih dereng mas, dereng. Gak boleh pulang kok. Sajak koyo wis tau makan. Dan ini kula sinau. Iki kula ngambil KTP jenengan. Nggih napa kula daftar ke haji tahun iki mungkin bareng kula. Kula ditinggali amplop, tak kula buka kok. Napa niki sok dosamu ditinggali $2,000. Masya Allah. Tahun itu kula makan haji. Haji ini haji kosase, ongkosnya dikasih. Jadi nek Gusti Allah niku ngersake bener niku. Jadi sampun ngantos kula panjenengan batesi mergo kahanan. Kahanan ora mungkin aku haji, orang duwe pemetu, hanya gawe umur wis tuwa nek daftar saiki le makan kapan. Niku rak pikirane Mbak. Nek kula panjenengan yakin dhateng Allah sedaya menika tumrapipun Allah ora ana sing kados sing diajar ditinggal karwane jawabane aku tok diteke sapa tak diteke marang Allah. Nek ngoten kula yakin. Nah, saestu Nabi Ibrahim sampun besan sanune tinggalane banyu wis entek. Lah kita pikir lah banyune entek kene kita golek banyu nang endi. Masya Allah. Delok kiwa tengen delok gunung sebelah ini kok kaya ning dhuwur gunung ana banyu kiplah-kiplah. Mila dipelajari itu sing diajar. Melayu dan gunung Sofa. Disebut teng dhuwur niku diparani ora banyu itu jenenge fata morgana, mergo sinar matahari iki. Pun kesel nyawang ini ana banyu. Delok sebelah kok gunung kono banyu, melayu melih saking Sofa dan Marwah. Tekan puncak gunung Marwah yo ora ana banyu. Nek boten putus asa, delok melih Sofa mau kaya ana banyu, mungkin nek melayu ora penuh banyu. Pelajari wae. Nganti ping 7 le melayu orang nemu banyu. Ajeng kelingan anake ditinggal ning ngisor. Nggih. Anakku mungkin wis ngelak banget, aku ora entuk banyu wis. Tak gawa wae lunga nek ning kene ora ana banyu. Medun sapoe pun 7 ya, 7 kali lari Sofa Marwah. Mandap malah ning sikile Ismail kok teles. Nek ompol kok oke. Kalau lajeng pasire dibiak tambah gede banyune. Saking kepingin cepet numpuk banyu. Zam ngumpul. Nah, zam kumpul. Banyune kon ngumpul basan pun metu benih diombe kok enak diombe ke putrane. Terus metu dari sumur zam tunggu bisa menika jutaan menungso saben dina ngombe teng Mekah teng Madinah niku ora tau asal. Niku mergo napa Allah niku jamin, mergo yakin nek Allah kuwi sing mumpokoro sing dituju. Lajeng wonten kaya
ada air. Suku-suku sing do perjalanan lewat mriku wae wedi kok ana manuk akeh do. Bojone kono mesti ana banyu sebab manuk itu boleh pangan. Kewan-kewan liar kaya dono mesti ana banyu di tanane. Jebul nang mriku wonten banyu mila lajeng sami dateng ana banyu ning kono do melu manggon wonten mriku lahilah kota. Ora lagi mboten mulai disebut Bakah. Disebut Makkah. Makkah itu ya luk, tapi air mata kebahagiaan. Ini air mata putus asa, jadi air mata pengharapan. Kalau dia akan Makkah kesasar, putus asa saat ini, jadi rekan mereka berharap kepada Allah. Betul dan Gusti Allah menjadi tempat yang mustajab. Napa kuncine? Satu, takwa, iman dhateng Allah, lajeng dalam sa'i, dalam berusaha. Kalau kan haji niku tidak ikut sisi aja, boleh banyak itu sa'i. Melayu, Sofa Marwah, niku wasak yang masyhuro untuk kabeh usahane, ikhtiare perjuangane dibales dening Gusti Allah kanthi anugerah. Usahane ngupo para putrane nyukupi goleki banyu putrane, Allah paring kesuksesan. Bila sedaya menika wau dipun paringaken dening Allah amargi takwanipun ajaran lan putranipun menika kanthi nindakaken shalat. Rabbana liyuqimus shalah. Bila lajeng sasampunipun niku dadi daerah sing maju, Ibrahim didhawuhi dateng malih dandani Ka'bah sing monipun rusak bendo dadi tempat sholat berjamaah. Bila Ka'bah dados Masjidil Haram sekali lagi. Bila menawi masyarakat menika imane, takwane, sholate jejeg, Allah berkahi sing maune ora ana kehidupan, jadi negeri sing makmur. Dan mriku ora ana wong Mekah, wong Madinah niku sing golek gawean nang luar negeri. Lah wong mriku gawean melimpah. Nek wong mriki kata sing nyambut damel teng mriku, saking tekan masjid sumber sebetulnya TKW, TKI dari Indonesia. Monggo kalau dilihat dari kekayaan alamnya, kita ini lebih kaya raya. Mengapa masyarakat dijaga ibadah sholatnya? Maka di sana ada wilayatul hisbah. Apa niku polisi sing ngawasi masyarakat. Nek waktunya azan kabeh toko kantor tutup, saya mulai buka ning pom bensin melayani orang yang dalam perjalanan, rumah sakit, rumah Madinah itu diwajibke kabeh terus padha sholat. Nek sholat ora berjamaah, makin berkait Makkah Madinah hilang. Susah orang mau popo bayi sama belakang. Mila dan mereka 24 jam. Mila nek dadi pengurus masjid niku niru kados studi makmuraken masjid kados Nabi Ibrahim lan mugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal masjid menika ada 5 fungsi yang harus dilakukan.
Yang pertama, masjid itu Baitullah. Apa? Masjid itu rumahnya Allah. Masjid itu adalah buyutillah fil ardh, rumah-rumahnya Allah yang ada di bumi. Besok di yaumil mahsyar, ketika semua manusia hari kiamat dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan panas yang sangat terik sampai banyak manusia tenggelam dalam keringatnya. Yang mendapat pengayoman perlindungan hanya 7 golongan. Salah satunya orang-orang yang senang ke masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Wong-wong sing atine iki kemantel ning masjid. Pada saat semuanya terkumpul mendengar suara menggelegar, aina jirani, fa aina jirani, fa aina jirani. Manusia yang dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul di padang mahsyar mendengar seruan ini. Siapa? Mana tetanggaku, mana tetanggaku? Suara itu begitu. Malaikat Jibril yang menjawab, ya Allah, siapa yang kamu maksud dengan tetanggamu itu ya Allah? Allah menjawab, mereka yang senantiasa mengunjungi rumah-rumahmu di bumi. Jadi yang senang datang ke masjid itu besok jadi tetangganya Allah, terus diberi perlindungan. Yang lain menghadapi kesulitan di padang mahsyar, orang-orang yang selalu mengunjungi rumah Allah menjadi tetangga Allah, mendapat perlindungan. Ya. Jadi orang yang sering ke masjid sudah mendapat jaminan perlindungan besok di padang mahsyar, diperlakukan sebagai jiran-jirannya Allah, tetangganya Allah, ya, dilindungi oleh Allah, ya. Yang lain berada dalam padang yang panas terik, ya, diberikan minum dari telaga Kautsar. Inna a'tayna Kautsar. Nanti ada telaga namanya Kautsar. Rasa airnya itu lebih nikmat dari madu dan dari susu. Masya Allah. Oke. Nanti kita minum di telaga Kautsar itu dengan sepuas-puasnya, di saat yang lain kehausan. Kita mendapat perlindungan. Siapa? Mereka yang selalu mengunjungi Allah di rumah-rumahnya, yaitu mereka yang mendatangi masjid-masjid di bumi. Ya, jadi kalau sekarang ini diundang ke masjid, hayalah sholat, aras-arasan, besok di sana, masya Allah, mesti menyesal. Ya. Maka pengurus masjid harus melayani tamu-tamunya Allah ini yang mengunjungi rumahnya dengan baik. Yang pertama, dijaga kebersihannya, kerapiannya, ya, sarananya. Saya tadi mampir masjid, mau wudu airnya habis. Karena apa? Kadang-kadang tidak direncanakan, ya. Kalau bisa masjid itu direncanakan. Oh, masjid ini kalau hari-hari yang datang jamaah kapasitas berapa orang, itu yang wudhu di rumah berapa persen kira-kira? Oh, mungkin baru 30%. Yang 70% nanti wudhunya di masjid. Maka disediakan water towernya itu kapasitasnya cukup, kerannya cukup, jangan antri banyak. Jadi ketika kami membuat keran di masjid saya itu, kebutuhan 5 waktu itu jamaah itu kira-kira berapa? Oh, 125 keran. Jadi di masjid Jogokarian itu kerannya 125. Kalau ringset, kalau Jumat yang datang lebih, maka kalau hari Jumat ditambah keran terus dari Jumat.
sampai di Masjid Jogokaryan itu sumurnya 4, water towernya kapasitas 12.000 liter, 4 di atas itu. Jadi kalau bareng-bareng orang wudhu masih ngalir semua, tidak terus habis gitu ya. Kemudian kalau hari-hari tertentu ada pengajian akbar yang datang 5.000 sampai 10.000, misalnya ada Ustadz Abdul Somad, itu perlu keran tambahan berapa? Itu pun kita masih minta tolong kepada warga yang rumahnya dekat dengan masjid, kalau hari Jumat menyediakan keran di pinggir jalan itu, yang rumahnya pinggir jalan, keran wudhu tambahan. Jadi kadang-kadang karena masjidnya gede, water towernya kecil, kerannya sedikit, sehingga mau Jumatan itu orang antri wudhu sampai panjang. Masih penting kalau antri wudhu. Kadang-kadang masjidnya besar, kamar mandinya cuma 2. Saya pernah itu di Tegal, itu ada Masjid Agung. Jumat saya dari Jakarta, udah nanti sholat di Masjid Agung saja. Ternyata kamar mandinya hanya 4, padahal yang datang orang dari mana-mana. Sampai ada yang tanya, khotbah hampir selesai itu belum giliran ke kamar mandi, belum giliran wudhu, kerannya cuma 15. Pak, boleh nggak ya Jumatan tayamum? Tayamum. Nah ini sudah hampir komat, belum dapat giliran wudhu. Nanti terus sudah mulai sholat kita belum wudhu. Nah, padahal masjidnya besar sekali. Artinya tidak direncanakan masjid besar itu yang datang Jumatan berapa, keperluan kerannya berapa, keperluan kamar mandinya berapa, sering tidak diperhitungkan. Nah, coba di Makkah itu 2.600.000 jamaah itu tercukupi. Jadi mereka sebagai pelayan rumah Allah itu bangun terus supaya jamaah terlayani. Baitullah itu rumahnya Allah diterlayani. Maka di dalam masjid disediakan gendong-gendong air Zam-Zam. Jadi kalau cuma haus wudhu tidak usah keluar, juga bisa di dalam masjid ada tempat wudhu. Baru kalau buang hajat saja harus keluar masjid ya. Nah kita sebagai pelayan rumah Allah, sebagai pengurus takmir memikirkan itu. Yang kedua, Allah itu melayani tamunya kapan saja. Maka waktu saya jadi ketua takmir, program saya pertama apa? Pagernya saya bongkar supaya orang itu kalau mau mampir tidak sungkan. Saya biasanya kalau masjid itu pinggir jalan dikai pager, gua ngarep mampir ki, dadak nyurung lawak. Saya bongkar itu di Solo itu juga saya diundang di Masjid Amirah, dari Masjid Nur Mirah. Lama saya diundang itu saya sarankan, ada berapa orang, supaya Pak orang itu enak mau meluncur singgah ke masjid tidak sungkan-sungkan. Pintunya tidak saya kunci, tidak saya tutup 24 jam terbuka. Kalau malam lampunya terang benderang. Ya, karena apa? Kita mengikuti Nabi. Dari zaman Nabi sampai hari ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kalau malam hari lampunya terang benderang bukaan. Jadi tidak ada masjid untuk malam hari pertendedes di bawah. Ya, itu biasanya pengurusnya rada awal bayar. Ternyata dengan dibuka 24 jam itu kita malah untung. Satu, kalau masjid itu bagi sak lampunya mati, lawangnya digembok, pagernya dikunci, berarti menjagake jamaah lokal. Jamaah lokal itu nek makan yang masjid kesusu ada lagi makan, mau sarungan, sarungan orang-orang saking bersarung, dora sangu mulane infake setiste. Nah kalau masjid itu terbuka 24 jam, apalagi pinggir jalan, udah di luar akhiran, uang lelungan itu sangu, mula kota infake isinya malah kata.
Jadi dari tahun 99 itu pulau ngurusin masjid, setahun infak masjid itu hanya 8.640.000. Setelah masjid dibuka 24 jam, sekarang total infak satu tahun rata-rata 12 miliar. Karena udah mampir, nopo kamar mandi banyak, ada 48 kamar mandi. Jadi nanti rombongan, saking Surabaya, Jakarta, ajeng piknik ke Jogja, wes mampir neng Joko Kariwen menurut tajus, monggo silahkan. Ternyata dari infak-infak itu malah mencukupi kebutuhan. Akhirnya sering orang, Pak, numpang nginep di sini, monggo silahkan. Oke, kabeh nyampu, aslinya nyala terang. Ya, nah akhirnya, oh ada juga yang perlu kamar, Pak, daripada kosong lantai 3 kita bangun kamar. Ya, dari kamar-kamar itu dikasih infak. Sekarang ini untuk biaya operasional masjid, dari infak orang yang nginep di kamar, ini ada bendaranya yang ngurusin bagus. Ya, saldo kita berapa dari kamar? Surplusnya berapa bagus? Jadi sekarang ini infak orang yang bermalam di masjid dikurangi biaya listrik. Kami bayar listrik itu sebulan paling sedikit 23 juta sebulan. Karena listriknya 150.000 watt. Ya, karyawan kita dari 24, tapi dari hasil orang yang menginap saja itu dikurangi biaya operasional sekarang masih surplus antara 30 sampai 40 juta. Oke. Nah, infaknya untuk masyarakat, ada yang perlu bantuan karena sakit, perlu bantuan modal usaha, perlu biaya sekolah, nah itu dari infak masjid. Tapi untuk ngurusin bangunan, kebersihan, semuanya untuk gaji karyawan sudah cukup. Padahal masjid juga bukan di pinggir jalan yang ramai seperti ini, cuma jalan kampung antar kampung. Tapi karena sudah dititeni, oh kalau kerjanya mampir ke Joko Karian aja enak, kalau mau numpang istirahat, numpang mandi, numpang jadi jujukan orang yang transit. Nah, masjid ini posisinya lebih strategis, ada di pinggir jalan. Kadang-kadang kan pikiran kita takut nanti kalau dibuka 24 jam barang hilang. Ternyata enggak, karena kalau masjid itu ramai terus 24 jam malah aman. Ya, aman. Yang penting ada yang jaga. Justru yang jaga itu malah menjadi lapangan kerja. Sekarang kami bisa menggaji 9 security, ya kan? Ya. Nah, kalau pikiran kita itu nanti, wah, gimana keamanannya? Itu ya kalau masjid nanti sudah dikenal, oh besok kalau lewat Bekonan mampir neng Alfa deh, numpang adus neng kono, numpang istirahat, masjidnya padang dibuka, kalau perlu disediakan kopi, teh di situ, wah itu mesti jadi jujukan orang mampir. Nah, jujukan itu menghasilkan banyak. Seperti di Mekah juga begitu. Menjadi kalau masjidnya itu melayani sebagai Baitullah, pasti dicukupi. Nah, kita ini kadang-kadang memikirkan masjid itu seperti rumah kita, bukan rumahnya Allah. Wedine reget terus dikunci. Seperti orang barang hilang dikunci, seperti bayar listrik terus dipateni lampunya. Itu kalau rumah kita. Kalau rumahnya Allah, Allah nanti akan mencukupi semuanya. Bahkan kemudian berkahi lingkungannya, banyak orang yang singgah. Akhirnya warga kami bisa jualan. Ayo Bu, kalau subuh jualan sarapan, mau jualan produk sayur, bubur. Ya, sehingga sekarang kami punya 160 UMKM binaan masjid. Banyak yang mampir buat oleh-oleh, ya.
sekalian ini sekarang ya, sekarang ini ada 30 kakak yang bekerja jadi pengrajin peci ini karena penjualannya rata-rata 150 piece per hari. Ya. Rezeki. Kalau rumah Allah itu diperlakukan seperti rumah Allah, jangan diperlakukan seperti rumah kita. Rumah kita boleh gelap di malam hari karena ngirit listrik, boleh. Tapi rumah Allah nggak boleh. Coba Masjidil Haram itu nek bengi lampune mati, ra ono teko umroh. Ya. Nah, jadi harus berbeda cara ngurus rumah Allah dengan ngurus rumah kita. Yang kedua, layani semua umur termasuk lansia. Kalau ini gue mulai lansia, mudah-mudahan penabut. Nah, ini benar ini mudah-mudahan DKI cekelan nih. Mudah-mudahan cekelan nih. Nah, masjidnya 2 lantai ya, kalau bisa pakai lift. Jadi ngurusin rumah Allah, nanti Allah. Bung Karno dulu ketika membangun Masjid Istiqlal bareng dengan membangun Monas. APBN itu dihabiskan untuk membangun Monas. Anggaran untuk Masjid Istiqlal itu sedikit, sampai ada anggota DPR dulu, ada fraksi NU namanya, ya, anggota DPR namanya siapa saya itu protes pada Bung Karno, Presiden, laku anggaran untuk Monas besar, anggaran untuk masjid kok kecil. Jawab Bung Karno, membangun Monas itu keinginan saya. Jadi kalau saya mati belum jadi mangkrak. Tapi bangun itu kehendak Allah, pasti nanti akan diteruskan oleh generasi muda saya. Pasti rampung sini karena itu kehendak Allah, banyak yang akan melaksanakan. Betul. Ya, masjid itu jadi. Dan ini bangun ibu kota, kesannya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi kan saya rampung dia makan. Ya. Tapi kalau yang dibangun masjid tidak mungkin, dari itu rumahnya Allah pasti ada yang menerus. Jadi kalau kita ngurusin rumahnya Allah dengan baik, Allah yang akan mencukupi, akhirnya malah menjadi berkah. Ya. Sekarang imam masjidnya saja kita gaji. Imamnya saya ngapain tenan dipilih kalau mendet saking iskarima. Saya hafal Quran, suaranya apa iskarima Karang Pandan. Mungkin 2 sekarang iskarima 1 dari hamalan Quran. Kita sudah baru bisa menggaji imam itu 10 juta sebulan. Dulu ketika masjid tidak dibuka, ya nggak bisa gaji security, gaji kebersihan. Sekarang bagian kebersihan aja 13 orang karena 24 jam giliran dijaga bersih terus, uangnya tidak pernah turun, ada terus. Kami tidak ada donatur, ya. Jadi orang yang terlayani sebagai tamu Allah itu nantilah Allah yang akan menggerakkan. Okay. Jadi ini yang pertama, masjid itu rumah Allah, Baitullah. Cara berpikir kita berbeda dengan ngurusin rumah kita. Jadi umay Allah dibuka 24 jam karena Allah itu akan menerima tamunya kapan saja, dijaga kebersihannya. Nanti Allah lah yang akan memberikan jalan untuk bisa mencukupi, malah aman. Maka kalau di Jogokarian itu saya umumkan dari tahun 2003, kalau ada sendal, sepatu, sepeda motor hilang di masjid, akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Jadi nek masjid sandalnya hilang malah jadi anyar.
motornya hilang jadi baru. Ya. Jadi ternyata semuanya dicukupi oleh Allah. Karena konsep kita ini rumahnya Allah, kami itu hanya pelayan rumah Allah yang melayani tamu-tamu yang berkunjung ke rumahnya. Jadi saya dan teman-teman pengurus itu merasa sebagai karyawannya Allah yang ngurusi tamu-tamunya Allah. Jangan sampai airnya macet, jangan sampai bau bolanya pesing, jangan sampai mesinnya kotor, jangan sampai lampunya mati. Saya hitung ada 193 lampu. Nah, ini berapa titik lampu? Ya, kami 193 lampu. Kerannya 125, itu kita hitung. Ya pasti nanti setiap hari ada keran yang patah, yang bocor, kita cek, kita jaga. Semuanya bisa dicukupi karena apa? Itu adalah rumahnya Allah. Allah tidak mungkin tidak memeliharanya. Jadi kita ini malah ikut dipelihara oleh Allah karena kita ngurus rumahnya. Yang kedua, masjid itu adalah Baitul Mal, tempat menghimpun harta untuk kepentingan masyarakat. Makanya kotak infak kita untuk keperluan masyarakat, ada bantuan kalau ada yang sakit, bantuan beras untuk warga yang miskin, ada bantuan biaya sekolah, bantuan anak yatim, bantuan kebencanaan, ya. Kemudian masjid itu juga Baitul Mu'amalah, tempat bermuamalah. Makanya sejak zaman Nabi dulu, Nabi itu menyuruh para sahabatnya jualannya di sekitar masjid. Jadi mau pindah pasar, Nabi itu bangun pasar sendiri. Kalau tadinya ketika Nabi datang di Yatsrib itu pasarnya di kampung-kampungnya Yahudi, di Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani. Begitu Nabi bangun masjid disediakan pasar di sekitar masjid, sehingga sekitar masjid jadi tempat yang ramai untuk jual beli. Sekarang orang keluar melangkah dari masjid satu langkah saja, dari orang jualan pakan merpati, sikat, ya, siwak sampai emas ada semuanya, ya, sehingga sekitar masjid itu jadi pusat perdagangan, mall, toko-toko, hotel, semuanya di sekitar masjid. Masjid itu tumbuh ekonominya. Di Indonesia ini tiap kali londo masjidnya dijajaki kuburan. Bendo wedi neng masjid, sing neng masjid sing wis arep mati wae. Malah ana wong dodolan ning ngarep masjid, ora oleh masjid kok dienggo dodolan. Niku dakwahnya londo. Nek niru kanjeng Nabi, masjid harus menjadi Baitul Mu'amalah. Maka kalau orang yang pergi haji, nah beli oleh-olehnya tidak usah jauh, di halaman masjid itu semuanya sudah ada. Mau beli emas, mau beli ya sajadah, mau beli karpet, mau beli apa saja di situ ada. Semua barang dari seluruh dunia ada. Masjid menjadi Baitul Mu'amalah. Karame masjidnya, ya. Kemudian masjid itu Baitul Tarbiyah, tempat pendidikan. Jadi jangan sampai ada orang Islam kok tidak bisa baca Quran, yang masjid ada pendidikan Al-Quran, ngaji, ya, dari belajar sholat, belajar baca Quran, belajar fikih, belajar, menjadi pusat pendidikan. Masjid juga Baitul Dakwah, menjadi pusat dakwah, mengumpulkan orang untuk diajak mensiarkan agama. Okay? Ya.
Dulu para raja-raja Mataram pun mengumpulkan, kalau maulid itu dulu di Demak, ya dikumpulkan waktu itu dibuat gamelan, ya dibuat gamelan karena yang ngumpul puluhan ribu orang, maka gamelannya diberi nama Kiai dan Nyai Sekati, maka diarani sekaten. Kalau orang kumpul berjajak baca sahadatain, ya sekati itu kan 10. Kemudian orang Jawa kan itu sejina, sejina itu kan selosen, sakros, sekati itu 10.000 sekati. Nah ini kata saya lali sejina itu, rong jina itu. Nah, nalika perjanjian di pecah Solo ayo Jakarta. Solo itu Kiai apa? Guntur Laut, Jogja itu Guntur Madu. Kita terus Guntur Laut di Jogja dikai pasangan dhewe dan Solo ke dikai Guntur Sari, Guntur Laut ayo Guntur Madu. Itu sekarang kumpul ke wong itu dan masjid untuk dakwah, Baitul Dakwah. Bila monggo masjid-masjid kita itu mulai kita fungsikan. 1 Baitullah, 2 Baitul Mal, 3 Baitul Muamalah, 4 Baitul Tarbiyah, 5 sebagai Baitul Dakwah. Kita dikiwau di pengajian selapan sepisah tapi itu selapanan agak 8 selapan kan ngumpul dan memiliki ngawas sesarengan. Alhamdulillah sudah disiarkan ada hadiah umroh, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang memberi hadiah umroh. Mudah-mudahan yang tahu ini dimudahkan ke umroh dan haji oleh Allah. Jadi jangan pernah khawatir, ngurusi rumah Allah itu tidak mungkin kita itu tombok dan sulit. Makanya Raja Saudi itu gelarnya Khodamul Haramain wa Syarifain, pelayan 2 masjid suci. Ini kuming pelayan berikut, melayani 2 masjid, tapi kaya raya karena melayani masjid, merawat masjid, melayani tamu-tamu Allah. Kalau panjenengan kami, mau jadi pelayan rumah Allah, Allah akan mencukupi ya kehidupan. Terus ampun kados menggalih ngerawat omahe dhewe nganggo Allah. Bagi pateni wae bangsa eman-eman listrike niku nek omahe dhewe monggo nek masjid ampun, masjid wis terang. Sehingga kelihatan dari mana-mana. Oke, padahal kayak masjid Al-Fat kayak sesuk tak rono nek perlu dipasang neon box sama lampu. Di situ dari jauh sudah kelihatan. Nek bengi wae wong nek lunga keluar kota lewat mriki esuk tak mampir wae salat isya mau mampir tahajud ning Al-Fat. Kalian itu jam 2 bengi, jam 3 bengi tamu-tamu itu pun biasa rawuh, jadi orang tahu sepi. Monggo tengah kampung, tentang pinggir jalan ramai. Nah, kenapa kita mengikuti contoh Kanjeng Nabi masjid itu sebagai Baitul. Maka tentuin pengawasan dalu menikah, Pak Benten. Ini menarik pentingan banding mundur tekso monggo. Masih nanti masih rasakan. Benten dengan banding mundur tekso monggo. Bapak-bapak, Bak Masjid. Jamaah
mungkin ini Ustadz Jazir membuka pertanyaan, mungkin 1-2 orang saja, barangkali ada yang ingin bertanya, monggo. Monggo Pak, ini pun kau si Mike. Monggo. Biasanya begini Pak, kalau di daerah kita ini, kalau juga 24 jam itu terutama pada masalah keamanan. Nah, itu konteksnya begini. Yeah. Jadi dulu orang selalu berpikir begitu, Pak, kalau masjid dibuka 24 jam terus nanti gimana kalau barang-barangnya hilang? Ternyata justru setelah dibuka 24 jam malah nggak hilang, karena kalau dikunci orang bisa ngerti kayak ramawong dari masjidnya. Wes makan nyaris ramawong. Kalau dibuka ini kan orang keluar masuk saja. Bahkan kota infak kita itu semuanya di luar. Kita belum pernah kehilangan kota itu. Karena apa? Masjid tadi menjadi tempat jujukan orang keluar masuk, jadi malah aman. Ya, nah alhamdulillah kami ada piket. Untuk apa? Piket untuk melayani jamaah yang datang. Jangan sampai jamaah datang airnya mati, bingung. Padahal karena mungkin ada pompa yang mati atau listriknya mati, sementara otomatis untuk gensetnya tidak nyambung. Ada yang piket awal supaya kalau PLN mati gensetnya nyala. Nah, ternyata dengan begitu malah kita bisa membiayai semuanya. Ya, karena itu jaminannya Allah, itu rumah Allah, itu Allah yang akan ngurus semuanya. Wa ma dakhalahu kana aminan, barang siapa masuk masjid jamin aman. Jadi ternyata ketika kami meniru itu malah tidak pernah kehilangan. Dulu ketika belum dibuka 24 jam speaker hilang sekarang, padahal speakernya harganya mahal. Ya, semuanya dibuka malah tidak pernah ada kejadian kehilangan karena mesinnya 24 jam. Ya, kalau dulu kita belum bisa membayar security, dulu saya ajak bapak-bapak muda dan remaja itu bergantian piket. Jadwal ronda masjid apa? Melayani tamu-tamu Allah. Kalau malam itu jangan sampai ada orang yang di masjid kebingungan, betul Pak mau numpang istirahat, oh ya monggo. Ya, kalau di Jogokarian cuma satu aja KTP-nya kita catat, kalau ini dari mana, identitasnya itu saja. Ya, jadi itu untuk melayani, bukan piket keamanan, sebenarnya lebih banyak piket untuk pelayanan. Nah sekarang kita malah sudah karena banyaknya orang singgah, ya banyaknya tamu menginap, malah kita punya penghasilan bisa menggaji security. Ya kita gaji layak, ya UMR gitu ya. Jadi malah sekarang ini karyawan masjid ada 24 orang, termasuk kebersihan 13 orang itu bergantian 3 shift, security 9 orang, imam 2 orang, bagian administrasi, notariat, keuangan kita gaji semua itu ada 24 orang. Dan alhamdulillah dananya cukup. Jadi dulu malah sebelum dibuka 24 jam itu kita nggak punya uang. Sekarang alhamdulillah ya, justru dengan pelayanan yang kita berikan kita tidak pernah kekurangan uang sekarang. Jadi jangan pernah khawatir kalau mengurusi rumah Allah. Ya, gitu. Karena Allah
Allah itu yang akan menjaga rumahnya sendiri sebetulnya. Nah, kita itu membantu menjaga rumah Allah malah mendapat penghasilan. Yang jaga akhirnya dapat gaji, kan gitu ya. Gitu. Jadi berkahnya itu sebenarnya. Coba saja Allah, jangan ragu-ragu untuk urusan itu. Ada lagi? Mungkin satu lagi barangkali ada dari ibu mungkin. Kalau sudah tidak ada, nah yang betul-betul dia kita berikan. mohon ditutup dengan doa. Ya, monggo karena sudah kita anggap cukup, kita mengakhiri majelis ini dengan doa, mudah-mudahan menjadi doa yang makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hawwin alaina ila Makkah mukarramah wa Madinatil munawwarah bil haji wal umrah. Ya Allah, tolonglah kami mudahkan untuk dapat mengunjungi Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah, baik untuk melaksanakan haji maupun umrah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar dapat senantiasa mensyukuri nikmat karunia-Mu, dapat selalu mengingat-Mu, dan dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepada-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami. Kasihilah ibu bapak kami sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kami sewaktu memelihara kami ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang dapat menjadi penghias kehidupan kami. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami pemimpin bagi hamba-Hamba yang berbakti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau rintokan hati kami sedang Engkau memberinya petunjuk. Berikanlah kasih sayang kepada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha luas karunia-Mu, lagi maha memperkasa. Allahumma ja'al Masjid Al-Fat makmuran kama Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah Masjid Al-Fat ini masjid yang makmur sebagaimana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi
Nah,